Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan study case ini menggunakan simulation model frekuensi. Jadi pada studi case ini itu ada komponen tuning fork ya, yang akan kita modifikasi supaya nanti target frekuensinya tercapai, yaitu yang pertama adalah 418 Hz, kemudian untuk yang kedua adalah 440 Hz. Kemudian number of mode-nya nanti kita set 12. Nah, untuk material dari tuning fork ini adalah stainless steel IC304. Kemudian untuk mesh size-nya adalah absolute dengan ukuran 1,2 mili. Nah, karena tuning fork ini held closely ya, menggunakan tangan, jadi kita pegang di bagian sini tetapi tidak terlalu rapat, sehingga untuk constraint-nya nanti kita anggap no constraint ya. Karena kalau kita pakai constraint fix nanti takutnya akan mempengaruhi dari nilai frekuensi natural atau natural frekuensi dari tuning fork ini yang sesungguhnya. Jadi kita anggap untuk constraint-nya tidak ada constraint. Nah, untuk initial geometrinya seperti ini. Jadi untuk panjang dari prongnya ini adalah awalnya 70, nanti kita modifikasi. Nah, supaya target frekuensinya ini tercapai. Nah, di sini ada catatan ya bahwa frekuensi itu akan meningkat jika prong itu terpendek, dan sebaliknya frekuensi akan menurun jika nilai prong ini diperpanjang. Jadi pada seperti materi sebelumnya ya, bahwa natural frekuensi itu dipengaruhi oleh kekakuan dari objek tersebut. Jadi dengan memperpendek prong ini artinya kita menambah kekakuannya sehingga frekuensinya akan meningkat. Sebaliknya jika kita perpanjang maka kekakuan ini akan menurun sehingga nanti untuk frekuensinya juga akan menurun. Ya, jadi intinya pada study case ini nanti kita akan belajar bagaimana cara menaikkan ataupun menurunkan natural frekuensi dari sebuah komponen atau objek ya. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Nah, kita buka untuk modelnya. Caranya di sini, letaknya di sini ya, di sampel ini, kemudian ke basic training, kemudian ke simulation. Nah, kemudian cari tuning fork ini ya. Oke, nah ini untuk model tuning forknya. Nah, setelah itu kita masuk ke desain, kemudian simulation. Nah, kemudian model frequencies. Ini grid study. Nah, untuk langkah pertama nanti kita lihat dulu berapa natural frekuensi dari model tuning fork ini yang berdasarkan initial geometrinya ya. Jadi berdasarkan geometri awalnya seperti ini, nanti kita lihat berapa natural frekuensinya, kemudian kita modifikasi sesuai target frekuensi yang ada di soal study case tadi. Oke, langkah pertama kita manage di setting ini. Nah, kita atur untuk number of mode-nya. Kita tadi atur 12 ya, sesuai di study case-nya. Oke. Kemudian untuk mesh-nya di sini kita atur absolute. Jadi absolute itu artinya mesh-nya nanti akan seragam ya, semuanya sama dengan ukuran absolute yang telah ditentukan. Nah, kalau kita pakai yang ini, model base size ini, dia nanti bervariasi ya, tergantung dari bentuk modelnya. Biasanya kalau bagian-bagian yang kecil gitu, dia juga akan menyesuaikan semakin kecil untuk ukuran mesh-nya. Nah, untuk study case ini kita pakai absolute, jadi nanti untuk mesh size-nya itu seragam, kita pakai 1,2 mili dan oke. Kemudian klik kanan di bagian mesh ini, generate mesh. Oke, kalian bisa show sama hide mesh dengan cara ini, klik di bagian sini ya.
Oke, setelah itu ke material, study materials. Nah, ini kita klik edit. Nah, ini pastikan untuk materialnya itu sesuai di study case tadi, yaitu stainless steel IC304. Nah, ini sudah sesuai ya. Berarti ini di bagian model tadi untuk physical properties-nya atau physical materialnya itu sudah di set pada material stainless steel IC304. Kalau belum, silahkan diatur di sini ya. Nah, ini kita bisa cari stainless steel IC304. Misalkan di sini belum stainless steel IC304. Nah, kalau ini sudah sesuai berarti kita langsung oke saja. Nah, setelah itu langsung kita pre-check ya. Nah, ini sudah komplit. Kemudian kita solve. Nah, ini silakan disimpan dulu ke folder di projectnya masing-masing. Ini saya mau simpan di sini. Nah, tunggu sampai proses generate-nya selesai. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita close. Nah, ini di hasilnya ini kalian lihat di sini di mode-nya ini, karena tadi kita set 12 ya, berarti nanti dia akan muncul 12 mode seperti ini. Nah, kita cek satu-satu ya. Kalau kita lihat di mode 1 sampai 5 ini nilainya 0 Hz ya. Nah, kita cek di mode 6 misalkan ya. Nah, di mode 6 ini natural frekuensinya adalah ini 1,364 pangkat 10-4 ya. Nah, ini kalau kita lihat yaitu vibrasinya atau getarannya terjadi seperti ini ya. Cara melihatnya kalian bisa di result ini, kemudian ke animate, kemudian pilih speednya, kita pilih yang fastest ya, kemudian two way dan kita play. Nah, seperti itu getarannya. Jadi artinya pada frekuensi ini nanti tuning fork ini akan bergetar seperti ini ya. Kita cari lagi di mode 7 misalkan. Nah, dia akan bergetar seperti ini. Yang bergetar bagian ujungnya ini berarti nanti frekuensi dari bagian sini itu adalah 470,9 Hz ini. Dan kita cari lagi misalkan mode 8. Nah, itu getarannya seperti itu, dia berputar seperti itu, twist seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. 9. Nah, dia akan seperti itu. Jadi seperti pada materi sebelumnya ya, pada introduction itu setiap objek itu bisa memiliki satu atau lebih natural frequency. Nah, ini contohnya pada tuning fork ini dia memiliki lebih dari satu natural frequency. Nah, jadi misalkan di mode 9 ini pada 1405 Hz ini nanti tuning fork itu akan bergetar seperti ini. Atau vibrationnya nanti seperti ini. Kita cek lagi misalkan mode 12 ya. Nah, seperti ini. Di mode 11 itu seperti ini. Oke. Nah, dari mode ini ya, dari mode yang telah kita solve ini tadi, hasil dari simulasi ini tadi, kita cek bahwa di mode 7 nah sama di mode 11 ini di bagian handle ini untuk vibrasinya tidak terlalu besar. Jadi inilah nanti yang paling mirip atau menyerupai dengan kondisi sebenarnya dari tuning fork ini. Jadi ketika kita pegang di bagian handle-nya, karena tuning fork ini kan kita pegang di bagian handle, otomatis nanti untuk vibrasinya ini akan bertahan lama ya, tidak cepat hilang. Beda halnya misalkan di mode 8 ini. Nah, ini kalau kita
pegang handle-nya karena ini twist ya, ini berputar ya. Maka nanti jika ini turning fork ini bergetar, maka getarannya akan cepat hilang. Nah, misalkan 9 ini. Nah, ini apalagi ya. Bagian handle ini terjadi displacement atau getaran yang cukup besar ya di sini. Maka kalau kita pegang di sini nanti getaran yang terjadi vibrasinya itu akan cepat hilang. Jadi yang paling menyerupai itu adalah dengan kondisi realnya ya, dengan kondisi realnya yaitu kita pegang di bagian handle-nya, maka di mode 7 ini sama di mode 11 ini adalah yang paling menyerupai dengan kondisi sebenarnya. Jadi pada frekuensi 470 sama 2977. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, nah di mode 11 ini, nah ini masih ada displacement-nya ya sedikit ya. Kalau kita lihat di nomor 7, nah ini lebih kecil lagi. Maka nanti yang kita lihat itu adalah di mode 7. Ya, jadi di mode 7 ini nanti yang akan kita modifikasi frekuensinya, kita sesuaikan dengan target yaitu tadi 418 dan 440 ya. Jadi gitu ya. Jadi kita pilih yang mode 7 ini. Nah, sebenarnya ini semua mode ini semuanya benar ya. Jadi ketika kita misalkan di mode 9 ini nanti untuk frekuensi 405 Hz ini 1405 Hz ini nanti ini tetap bergetar seperti ini. Cuman nanti kalau seperti ini ketika kita pegang di sini, nah ini vibrasinya akan cepat hilang. Padahal kondisi sebenarnya untuk tuning fork itu mau kita lihat adalah untuk vibrasinya agar tidak cepat hilang ya, karena kita pegang di bagian handle-nya seperti itu. Jadi yang kita lihat ada di mode 7 ini, kemudian nanti kita modifikasi sesuai target frekuensi yang telah ditentukan tadi ya. Oke. Jadi kita modifikasi ini. Nah, kita lihat bahwa pada inisial geometri atau bentuk geometri awalnya ini atau frekuensi dari tuning fork ini adalah pada mode 7 atau mode 7 ini adalah 470,9 Hz. Nah, targetnya yang pertama adalah 418, artinya untuk frekuensinya akan menurun ya dari inisial geometri ini. Jadi kita turunkan frekuensinya, berarti caranya kita kekakuannya kita turunkan atau prongnya ini kita perpanjang. Yang awalnya itu 70 nanti kita perpanjang, kita tambahi supaya kekakuannya menurun sehingga frekuensinya juga menurun. Oke, kita finish result. Nah, setelah itu kita modifikasi. Caranya di sini ya, kita modifikasi di bagian simulation workspace ini, langsung saja ke simplify ini. Nah, kita extrude di bagian ini, ujung dari prongnya ini. Kita extrude 5 mili ya, kita extrude 5 mili dan oke. Dan kita finish simplify. Nah, setelah itu kita save lagi. Nah, ini sudah selesai hasilnya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di mode 7 ini untuk frekuensinya adalah 418 Hz. Nah, ini sudah sesuai dengan targetnya yaitu 418 Hz, target yang pertama ya. Oke. Nah, setelah itu kita modifikasi lagi supaya target frekuensinya adalah 440 Hz. Berarti ini kita naikkan ya. Berarti untuk menaikkan kita perpendek lagi supaya kekakuannya bertambah. Jadi dari awalnya tadi 70 kita perpanjang dari 75, sekarang berubah menjadi 418 Hz. Sudah sesuai dengan target yang pertama. Kemudian kita pendekkan lagi. Dari 75 kita pendekkan lagi supaya frekuensinya menjadi 440 Hz. Oke, ini kita finish result. Nah, kita perpendek lagi. Caranya masuk ke mode simplify lagi. Nah, ini kita edit di sini atau bisa langsung aja kita extrude lagi ya. Nah, kita extrude lagi di sini. Nah, kita perpendek, misalkan kita perpendek 3 mili dari 75 jadi 72 ya. Kita perpendek 3 mili, kita isi minus
3. Oke, finish simplify. Kemudian kita solve lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah 448 Hz. Berarti artinya frekuensinya kurang rendah ya. Kurang rendah sekitar 8 Hz, 8,6 Hz. Artinya berarti tadi kita perpendek tadi terlalu banyak ya kita perpendeknya, sehingga ini lebih tinggi. Jadi seharusnya berarti kurang dari 3 mili tadi untuk perpendekannya ya, supaya 448,6 Hz ini jadi turun jadi 440 Hz. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi intinya pada studi case ini adalah bagaimana cara menaikkan atau menurunkan natural frekuensi dengan cara menambah atau menurunkan kekakuan. Nah, pada kasus ini cara menambah kekakuan atau menurunkan kekakuan itu yaitu dengan cara memperpanjang atau memperpendek dari ukuran dari model ini. Nah, ini silahkan teman-teman lanjutkan ya sampai ketemu pada mode 7 ini frekuensinya sesuai target yang kedua yaitu 440 Hz. Artinya sebenarnya 440 Hz itu adalah nada A4 ya sebenarnya. Jadi artinya kita akan mencari atau membuat tuning fork dengan nada A4 atau frekuensi 440 Hz. Nah, silakan teman-teman coba lagi dengan langkah yang sama seperti tadi dengan cara memperpendek atau memperpanjang dari prongnya ini sampai ketemu nilai 440 Hz. Nah, kira-kira seperti ini untuk modal frekuensi analisis. Silakan teman-teman lanjutkan sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.